Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya tidak akan membahas series Yangiku untuk Megane-chan. Melainkan, saya akan membuat kalian bernostalgia, karena saya akan membahas film yang berjudul Kamen Rider Kabuto. Sinopsis film ini yaitu menceritakan tentang perjuangan Kamen Rider dalam menghadapi monster yang disebut Worm. Dan Worm ini ingin menguasai bumi. Oh iya teman-teman, saya mau ngasih info kalau series Yangiku untuk Megane-chan masih saya lanjutkan, tapi selang-seling gitu ya. Saya bahas Kamen Rider 2 part dulu, terus baru lanjut bahas Yangiku untuk Megane-chan. Nah, nanti begitu seterusnya. Tujuan saya begitu, tidak lain dan tidak bukan tentu saja supaya teman-teman penasaran. Iya. Baiklah, tanpa banyak omong lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. 7 tahun yang lalu, sebuah meteor jatuh ke bumi dan menghantam kota Shibuya. Akibatnya, kota itu menjadi hancur lebur. Lalu kita masuk ke latar waktu sekarang, di mana kita ditunjukkan dengan seorang penjaga gudang. Waktu dia sedang berjaga, penjaga gudang itu diserang oleh Worm, yaitu seekor monster yang bisa berubah menjadi manusia. Tidak lama setelah itu, organisasi Zek, yaitu organisasi pembasmi Worm, tiba di tempat itu. Mereka memiliki pasukan pembasmi Worm yang bernama Zek Trooper. Para Zek Trooper masuk ke dalam gedung dan menemukan penjaga gedung yang sudah tewas terbunuh. Para Zek Trooper sendiri, mereka diberi instruksi dari luar oleh komandan pasukan bernama Todokoro, dan dia memiliki asisten bernama Misaki. Pada akhirnya, Zek Trooper bertemu dengan monster Worm dan melawannya. Sementara itu, di luar gedung, ada anggota Zek yang bernama Kagami, dan dia hanya bertugas merekam pasukan Zek ketika melawan Worm. Dalam pertarungan melawan Worm, ternyata Worm itu dapat berevolusi dan mendapat kekuatan baru yaitu Clock Up, di mana dengan kekuatan itu, Worm dapat bergerak dengan sangat cepat, dan karena hal itu, pasukan Zek Trooper kewalahan. Mereka pun memilih untuk kabur. Mereka berhasil kabur, namun dalam insiden itu menyebabkan 6 pasukan terluka dan 21 pasukan meninggal dunia. Setelah insiden itu, Kagami pulang ke rumah, namun di perjalanan pulang, dompetnya dicopet oleh seseorang. Untungnya dia ditolong oleh seseorang yang bernama Tendo. Tendo sendiri dia sangat jago masak dan dia hanya tinggal bersama adiknya yang masih bersekolah dan nama adiknya adalah Joka. Hari-hari Tendo dijalani dengan berlatih ilmu bela diri dan bisa dibilang Tendo merupakan ahli bela diri. Di sisi lain, Kagami sedang mengantarkan sebuah koper ke Todokoro dan ketika dibuka, ternyata isi di dalamnya adalah sebuah sabuk Kamen Rider. Kagami meminta izin ke Todokoro untuk memakainya. Namun Todokoro bilang kalau hanya orang terpilihlah yang bisa memakai sabuk itu. Dan kantor Zek Pusat sudah mengirimkan orang terpilih tersebut. Di saat yang sama, di rumahnya Tendo, ternyata dia juga memiliki sabuk yang sama persis seperti yang tadi dipegang oleh Kagami. Tendo mencoba refreshing dengan pergi jalan-jalan pakai motor. Dan di perjalanan, dia bertemu dengan seorang wanita bernama Yuri. Dan secara kebetulan, Kagami datang dan dia mengenal Yuri karena mereka berdua sebelumnya sudah berteman. Kali ini kita diperlihatkan dengan Worm yang menyamar menjadi penjaga gudang di awal film tadi. Worm itu sedang diawasi oleh 2 orang polisi. Namun Worm itu tahu kalau sedang diawasi dan Worm itu membunuh mereka, lalu menirukan bentuk salah satu polisi yang dia bunuh. Kejadian Worm itu membunuh ternyata disaksikan oleh Yuri, dan kali ini Worm itu mengincar Yuri. Sedangkan di sisi lain, pasukan Zek Trooper yang dikomandoi oleh Todokoro berhasil melacak Worm itu dan langsung menyerang Worm itu yang sedang mengejar Yuri. Akan tetapi, Worm itu berevolusi sehingga bertambah kuat. Melihat Yuri dalam bahaya, Kagami meminta Todokoro untuk mengizinkan memakai sabuk tersebut. Karena tidak memiliki pilihan, Todokoro akhirnya mengizinkannya.
Kagami dengan berani menghampiri worm itu. Waktu Kagami ingin berubah, muncul Zeke Kabuto dari langit. Namun ternyata Zeke Kabuto tidak memilih Kagami, melainkan dia pergi ke arah Tendo, dan Tendo berubah menjadi Kamen Rider Kabuto. Henshin. Tendo bertarung dengan worm itu, dan dia sangat kesusahan karena worm itu menggunakan jurus Clock Up. Tendo dengan cerdik memanfaatkan pecahan kaca dan laser dari senjatanya untuk melihat pergerakan worm, dan pada akhirnya Tendo berhasil menang. Setelah mengalahkan worm, Tendo dikepung oleh pasukan Zeke Trooper. Todokoro melihat Kagami yang pingsan, dan dia tahu kalau orang yang berubah menjadi Kamen Rider Kabuto bukanlah Kagami, melainkan adalah orang lain, dan orang itu tentu saja bukan orang dari organisasi Zeke. Tendo pun pergi melihat kedatangan Zeke Trooper. Sesampainya di rumah, Tendo membaca koran yang isinya tidak ada berita tentang penyerangan yang dilakukan oleh worm, dan ini artinya organisasi Zeke sudah menutupi berita tersebut. Sementara itu di markas Zeke, Kagami sedang diberi pertanyaan oleh Misaki siapa orang yang menjadi Kamen Rider Kabuto. Namun Kagami pura-pura tidak tahu. Kemudian di sana, Todokoro menyuruh Misaki untuk menjemput orang yang dipilih oleh kantor Zeke pusat untuk menjadi seorang Rider. Setelah itu kita diperlihatkan dengan Yuri yang sedang menggambar, dan dia juga terlihat sedih karena mengenang masa lalunya, yaitu waktu kota Shibuya hancur dihantam meteor 7 tahun yang lalu. Misaki dan Kagami sedang ngobrol, dan Misaki bilang jika orang yang menjadi Kabuto tidak mau bergabung dengan Zeke, maka aturannya dia akan dimusnahkan. Kagami pun heran dengan aturan Zeke yang sangat kejam. Tidak lama setelah itu, Misaki dan Kagami mendapat kiriman dari kantor pusat, yaitu sebuah motor Kabuto. Lalu kita dibawa ke sebuah restoran tempat Yuri bekerja. Tendo mampir ke restoran itu, dan dia bertemu dengan Yuri. Tendo yang memiliki indera penciuman yang bagus, dia meminta Yuri untuk memasakkannya miso makarel, yang dimana makanan itu adalah masakan istimewa dari Yuri. Tendo memakannya dengan senang, karena masakan Yuri sangat enak. Di restoran ini kita juga bisa tahu kalau Kagami juga bekerja di sana. Selain bekerja di Zeke, Kagami juga bekerja paruh waktu di restoran ini. Kagami dan Tendo pun mengobrol di luar karena obrolan yang berhubungan dengan Zeke sangat rahasia. Tendo tidak mau memberitahu kenapa dia punya sabuk rider, dan Kagami dia hanya tahu kalau Zeke adalah organisasi yang melindungi umat manusia, dan sepertinya Kagami tidak mengetahui semuanya tentang organisasi Zeke. Dari obrolannya dengan Kagami, Tendo bisa menyimpulkan jika dirinya tidak menurut dengan Zeke, maka dia akan dibunuh. Pada akhirnya Tendo pun berencana memanfaatkan Kagami untuk membantunya memusnahkan worm. Di tempat lain, ketika Misaki ingin menjemput orang pilihan dari pusat, ternyata dia sudah dibunuh oleh worm. Di sisi lain, ada worm yang menyamar sebagai manusia dan membuntuti Tendo. Ketika sudah sampai di tempat tertutup, worm itu menunjukkan wujud aslinya, dan worm itu beranggapan Kabuto Sector tidak akan mampu menjangkau di tempat tersebut. Akan tetapi itu percuma. Kabuto Sector dapat menembus tempat tertutup itu karena Kabuto Sector akan selalu ada jika Tendo membutuhkan. Tendo pun kembali berubah menjadi Kamen Rider. Singkat cerita, Tendo bertemu kembali dengan Kagami yang sudah dikepung oleh para worm. Tendo melawan para worm itu, dan dia akan melawan 2 worm yang sudah berevolusi. Tendo kewalahan karena 2 worm itu sangat cepat. Kagami memberitahu kalau Masked Rider System punya kemampuan Clock Up untuk menandingi worm yang sudah berevolusi. Tendo bilang dia sudah tahu hal itu, dan sebenarnya dia hanya ingin mengetes kemampuannya tanpa melakukan Clock Up. Tendo pun berubah ke wujud baru, yaitu mode tempur. Cast off. Tendo menggunakan Clock Up dan bertarung dengan sangat cepat sehingga mata manusia biasa tidak mampu melihatnya. Tendo berhasil mengalahkan worm dan kini tinggal 1 worm lagi. Namun dia berhasil kabur. Tendo dengan seenaknya membawa motor Kabuto untuk mengejar worm itu. Setelah bertemu dengan worm itu, Tendo melakukan Clock Up dan mengalahkannya dengan jurus Rider Kick.
Lock up. Lock up. Kick. Ha! Di tempat lain, kita ditunjukkan dengan dua orang misterius dan mereka berdua merupakan petinggi dari organisasi Zack. Dan ternyata mereka juga mengetahui kalau yang menjadi Kamen Rider Kabuto adalah Tendo. Malam harinya, Kagami dimarahi oleh Misaki karena telah membiarkan motor Kabuto direbut. Kagami diancam akan dipecat jika tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Di tempat lain, Zack Trooper sedang bertarung dengan Worm. Namun Worm itu berevolusi dan mengalahkan para Zack Trooper. Selain itu, Worm itu membunuh polisi yang sedang berpatroli dan menirukan wujudnya. Secara tidak sengaja, aksinya diketahui oleh seorang wanita yang bernama Yuki. Hingga pada akhirnya Worm itu mengejar Yuki. Dan ketika bertemu, dia menyamar sebagai Yuki. Dan tidak lama setelah itu, para polisi datang. Dan salah satu Yuki berhasil kabur. Dan Yuki yang satunya ditangkap polisi. Keesokan harinya, Tendo kembali mendatangi restoran tempat Yuri bekerja untuk memesan miso makarel. Selain ingin makan, Tendo juga ingin mengobrol dengan Kagami tentang organisasi Zack. Mereka pergi keluar dan berbicara tentang sebuah meteor yang menghantam kota Shibuya 7 tahun yang lalu. Dan menurut Kagami, itu adalah perbuatan Worm yang ingin menginvasi bumi. Kagami juga bilang alasannya bergabung dengan organisasi Zack karena dia dendam dan ingin membasmi semua Worm. Di saat itu juga, Kagami mendapat telepon dari Todokoro untuk menyelidiki seorang wanita bernama Yuki yang diduga sebagai Worm. Kagami pun mengikuti wanita itu, namun dia kehilangan jejak, dan secara tidak sengaja dia kembali bertemu dengan Tendo. Kagami memberitahu kalau dia sedang mendapat tugas dari Zack untuk mengawasi wanita yang diduga sebagai Worm. Kagami menjelaskan semuanya pada Tendo. Mendengar penjelasan dari Kagami, Tendo langsung menuju ke kantor polisi untuk membawa Yuki yang satunya. Kagami pun bilang kalau hal itu percuma karena Worm bisa meniru dengan sempurna mulai dari bentuk bahkan ingatan manusia itu. Jadi cara untuk mengetahui mana manusia yang asli harus mempertemukan keduanya. Tendo dengan nekat masuk ke kantor polisi untuk membebaskan Yuki yang sedang ditahan. Dan terpaksa Kagami pun membantu Tendo. Zack と街から見つけない。Singkat cerita, Tendo berhasil mempertemukan kedua wanita itu, dan ternyata wanita yang ditahan polisi lah yang merupakan Worm. Kagami kaget, padahal dia berpikir kalau yang ditahan polisi adalah yang asli. Dan pada akhirnya, Tendo menjadi Kabuto dan bertarung dengan Worm itu di wahana bermain. Attack Lock Up だ。Setelah berhasil mengalahkan Worm itu, Tendo bilang ke Kagami kalau Kagami sekarang sudah aman dan tidak akan dipecat dari Zack karena Zack akan mengira yang telah mengalahkan Worm itu adalah Kagami. Tujuan Tendo membantu Kagami sebenarnya dia hanya ingin Kagami tetap di Zack agar bisa menjadi informan baginya. Tidak lama setelah itu, Tendo kembali diincar oleh Worm. Tendo pun melawannya dan Worm itu memilih untuk kabur daripada mati. Di hari berikutnya, Kagami main ke rumahnya Tendo dan dia disambut oleh adiknya Tendo. Melihat kebersamaan antara Tendo dan adiknya, Kagami jadi teringat masa lalunya yang dimana Kagami juga memiliki seorang adik laki-laki bernama Ryo. Namun dia sudah hilang 2 tahun yang lalu. Di restoran, Tendo membantu Yuri mencuci piring agar Yuri mau membuatkan miso makarel kesukaannya. Di sana Tendo bertanya tentang adiknya Kagami dan Yuri memberitahu kalau adiknya sudah hilang 2 tahun yang lalu. Mendengar itu membuat Tendo curiga.
Dan secara kebetulan, Kagami bertemu dengan Ryo. Mereka bernostalgia dan Kagami sangat senang karena adiknya sudah kembali. Malam harinya, Tendo menemui Misaki dan menyuruhnya untuk menyelidiki adiknya Kagami. Setelah mengatakan itu, Tendo pergi. Dan Misaki masih tidak tahu siapa orang yang di hadapannya tadi. Misaki menyelidikinya dan benar saja, kemungkinan besar adiknya Kagami adalah Worm. Kagami yang ada di sana bertanya kenapa tiba-tiba menyelidiki adiknya. Dan Misaki memberitahu kalau orang yang telah mencuri motor Kabuto yang telah menyuruhnya. Keesokan harinya, Kagami langsung menemui Tendo dan dia marah padanya. Namun Tendo bilang kalau Ryo sudah mati dan Ryo yang ditemuinya adalah Worm. Mereka pun sempat beradu pukul. Kagami masih tidak mau menerima kenyataan kalau Ryo sudah meninggal. Dan Kagami bilang jika Ryo adalah Worm, maka dia akan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Singkat cerita, Kagami bertemu kembali dengan Ryo. Akan tetapi di saat itu juga, Zack Trooper mengepung Ryo. Dan Ryo pada akhirnya menunjukkan wujud aslinya pada Kagami. Namun Kagami tidak sanggup untuk membunuhnya karena Worm itu benar-benar memiliki semua ingatan dari Ryo. Dan Ryo yang asli memang sudah mati dibunuh oleh Worm itu 2 tahun yang lalu. Melihat Kagami yang sudah frustasi, Tendo pun datang untuk menolong. 変身 Tendo berhasil mengalahkan Worm yang lain dan kini tinggal Worm yang menyerupai adiknya. Tendo tidak menyerangnya dan sengaja menerima semua serangan dari Worm itu tujuannya untuk membuat Kagami agar mau menerima kematian adiknya. Hingga pada akhirnya Kagami tersadar dan menyuruh Tendo untuk mengalahkan Worm itu. Dengan perasaan masih bersedih, Kagami membulatkan tekadnya untuk menjadi orang yang kuat dan suatu hari nanti akan melebihi Tendo. Oke, sekian pembahasan film kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai. Dan sampai bertemu lagi di part kedua. Oke, see you!